Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 3A yang beranggotakan 1. Andeli Konita Usman, 2. Citra Junisa Surehanda, 3. Silvi Yulianengsi, 4. Trisna Wulan Saputri, 5. Yogi Kurniawan. Baiklah, di sini kami akan membacakan tentang laporan pendahuluan demensia. Langsung saja, A. Pengertian. Demensia merupakan sindrom yang ditandai oleh berbagai gangguan fungsi kognitif tanpa gangguan kesadaran. Gangguan fungsi kognitif antara lain pada inteligensi, belajar dan daya ingat, bahasa, pemecahan masalah, orientasi, persepsi, perhatian dan konsentrasi, penyesuaian dan kemampuan bersosialisasi. Demensia adalah gangguan fungsi intelektual tanpa gangguan fungsi vegetatif atau keadaan yang terjadi. Memori, pengetahuan umum, pikiran abstrak, penilaian dan interpretasi atas komunikasi tertulis dan lisan dapat terganggu. Demensia adalah penurunan fungsi intelektual yang menyebabkan hilangnya independensi sosial. Jadi, demensia adalah penurunan kemampuan mental yang biasanya berkembang secara perlahan, di mana terjadi gangguan ingatan, pikiran, penilaian, dan kemampuan untuk memusatkan perhatian dan bisa terjadi kemunduran kepribadian. Etiologi. Penyebab utama dari penyakit demensia adalah penyakit Alzheimer yang penyebabnya sendiri belum diketahui secara pasti. Namun diduga penyakit Alzheimer disebabkan karena adanya kelainan faktor genetik atau adanya kelainan gen tertentu. Penyebab lainnya dari demensia yaitu dengan stroke yang berturut-turut. Stroke tunggal yang ukurannya kecil dan menyebabkan kelemahan yang ringan atau kelemahan yang timbul secara perlahan. Stroke kecil ini secara bertahap menyebabkan kerusakan jaringan otak. Daerah otak yang mengalami kerusakan akibat tersumbatnya aliran darah yang disebut dengan infark. Demensi yang disebabkan oleh stroke kecil disebut demensia multi-infark, yang sebagian penderitanya memiliki tekanan darah tinggi atau kencing manis. Yang keduanya menyebabkan kerusakan pembuluh darah di otak. Penyebab demensia menurut Nugroho 2008 dapat digolongkan menjadi 3 golongan besar. A. Sindrom demensia dengan penyakit yang etiologi dasarnya tidak dikenal kelainannya, yaitu terdapat pada tingkat subseluler atau secara biokimia pada sistem enzim atau pada metabolisme. B. Sindrom demensia dengan etiologi yang dikenal tetapi belum dapat diobati. Penyebab utama dalam golongan ini diantaranya 1. Penyakit degenerasi spinocerebral, 2. Subakut leukoencephalitis sklerotik panfogae, 3. Chorea Huntington. C. Sindrom demensia dengan etiologi penyakit yang dapat diobati. Dalam golongan ini diantaranya 1. Penyakit cerebrokardiovaskular, 2. Penyakit metabolik, 3. Gangguan nutrisi, 4. Akibat intoksikasi manuhun. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu manifestasi klinis. Tanda dan gejala dari penyakit demensia antara lain: 1. Rusaknya seluruh jajaran fungsi kognitif. 2. Awalnya gangguan daya ingat jangka pendek. 3. Gangguan kepribadian dan perilaku. Yang keempat yaitu defisit neurologi dan vokal. 5. Mudah tersinggung, bermusuhan, agitasi dan kejang. 6. Gangguan psikotik, yaitu halusinasi, ilusi, waham dan paranoid. Yang ketujuh, keterbatasan dalam ADL. 8. Kesulitan mengatur penggunaan keuangan. 9. Tidak pulang ke rumah bila bepergian. 10. Lupa meletakkan barang penting. 11. Sulit memandi, makan, berpakaian dan toileting. Yang ke-12 yaitu mudah terjatuh dan keseimbangan buruk. Yang ke-13 tidak dapat makan dan menelan. 14. Inkontinensia urin. 15. Dapat berjalan jauh dari rumah dan tidak bisa pulang. 16. Menurunnya daya ingat yang terus terjadi pada penderita demensia, menjadi bagian keseharian yang tidak bisa lepas. Yang ke-17, gangguan orientasi waktu dan tempat, misalnya lupa hari, minggu, bulan, tahun, tempat penderita demensia berada. 18, penurunan dan ketidakmampuan menyusun kata menjadi kalimat yang benar.
menggunakan kata yang tidak tepat untuk sebuah kondisi, mengulang kata atau cerita yang sama berkali-kali. 19. Ekspresi yang berlebihan, misalnya menangis berlebih saat melihat sebuah drama televisi, marah besar pada kesalahan kecil yang dilakukan orang lain, rasa takut dan gugup yang tak beralasan. Penderita demensia tidak mengerti mengapa perasaan tersebut muncul. Yang ke-20 yaitu adanya perubahan perilaku seperti acuh tak acuh, menarik diri dan gelisah. Dan yang selanjutnya yaitu klasifikasi demensia. Yang pertama merupakan kerusakan struktur otak, yaitu tipe Alzheimer. Alzheimer adalah kondisi di mana sel saraf pada otak mengalami kematian sehingga membuat sinyal dari otak tidak dapat ditransmisikan sebagaimana mestinya, yaitu menurut Grayson C. 2004. Penderita Alzheimer mengalami gangguan memori, kemampuan membuat keputusan dan juga penurunan proses berpikir. Sekitar 50-60% penderita demensia disebabkan karena penyakit Alzheimer. Demensia ini ditandai dengan gejala yang pertama, penurunan fungsi kognitif dan onset bertahap dan progresif. Yang kedua, daya ingat terganggu, ditemukan adanya afasia, apraksia, agnosia, dan gangguan fungsi eksekutif. 3. Tidak mampu mempelajari atau mengingat informasi baru. Yang keempat, perubahan kepribadian. Yang kelima, kehilangan inisiatif. Pada Alzheimer dibagi atas 3 stadium berdasarkan beratnya deteriorisasi intelektual. Yang pertama yaitu stadium pertama atau amnesia, yaitu berlangsung selama 2-4 tahun. Amnesia menonjol, perubahan emosi ringan, memori jangka panjang baik, keluarga biasanya tidak terganggu. Yang kedua yaitu stadium 2 atau bingung, berlangsung 2-10 tahun, episode psikotik, agresif, salah mengenali keluarga. Dan yang ketiga yaitu stadium ketiga atau akhir, setelah 6-12 tahun, memori dan intelektual lebih terganggu, membisu dan gangguan berjalan, inkontinensia urin. Yang kedua yaitu demensia vaskular. Demensia tipe vaskular disebabkan oleh gangguan sirkulasi darah di otak, dan setiap penyebab atau faktor resiko stroke dapat berakibat terjadi demensia. Depresi bisa disebabkan karena lesi tertentu di otak akibat gangguan sirkulasi darah otak, sehingga depresi dapat diduga sebagai demensia vaskular. Tanda-tanda neurologis vokal seperti yang pertama yaitu peningkatan refleks dendron dalam, yang kedua kelainan gaya berjalan, yang ketiga yaitu kelemahan anggota gerak. Yang berikutnya yaitu menurut umur, terbagi menjadi 2, demensia senilis yaitu usia lebih dari 65 tahun, dan yang kedua yaitu demensia prasenilis kurang dari 65 tahun. Dan yang berikutnya menurut perjalanan penyakit. Yang pertama ada reversible yaitu mengalami perbaikan, dan yang kedua itu irreversible atau normal pressure hydrocephalus, subdural hematoma, vitamin B defisiensi, hipotiroidisme, dan intoksikasi PB. Pada demensia tipe ini terdapat pembesaran ventrikel dengan meningkatnya cairan cerebrospinalis. Hal ini menyebabkan adanya yang pertama yaitu gangguan gaya jalan, yaitu tidak stabil atau menyeret, dan yang kedua yaitu inkontinensia urin, yang ketiga demensia.
Dan selanjutnya itu menurut sifat klinis terbagi menjadi dua, yaitu demensia proprius dan yang kedua pseudodemensia. C. Patofisiologi. Hal yang menarik dari gejala penderita demensia usia lebih dari 65 tahun adalah adanya perubahan kepribadian dan tingkah laku sehingga mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Lansia penderita demensia tidak memperlihatkan gejala yang menonjol pada tahap awal. Mereka sebagaimana lansia pada umumnya mengalami proses penuaan dan degeneratif. Kejanggalan awal dirasakan oleh penderita itu sendiri. Mereka sulit untuk mengingat dan sering lupa jika meletakkan suatu barang. Mereka sering kali menutup-nutupi hal tersebut dan meyakinkan bahwa mereka itu adalah hal yang biasa pada usia mereka. Kejanggalan berikutnya mulai dirasakan oleh orang-orang terdekat yang tinggal bersama mereka. Mereka merasa khawatir terhadap penurunan daya ingat yang semakin menjadi. Namun sekali lagi keluarga merasa bahwa mungkin lansia kelelahan dan perlu lebih banyak istirahat. Mereka belum mencurigai adanya sebuah masalah besar di balik penurunan daya ingat yang dialami oleh orang tua mereka. Gejala demensia berikutnya yang muncul biasanya berupa depresi pada lansia. Mereka menjaga jarak dengan lingkungan dan lebih sensitif. Kondisi seperti ini dapat saja diikuti oleh munculnya penyakit lain dan biasanya akan memperparah kondisi lansia. Pada saat itu, mungkin saja lansia menjadi sangat ketakutan bahkan sampai berhalusinasi. Disinilah keluarga membawa lansia penderita demensia ke rumah sakit, di mana demensia bukanlah menjadi hal utama fokus pemeriksaan. Seringkali demensia luput dari pemeriksaan dan tidak terkaji oleh tim kesehatan. Tidak semua tenaga kesehatan memiliki kemampuan pemeriksaan penunjang. Asosiasi Alzheimer Indonesia 2003. 1. Pemeriksaan laboratorium rutin. Pemeriksaan laboratorium hanya dilakukan begitu diagnosis klinis dengan demensia ditegakkan untuk membantu pencarian etiologi. Pemeriksaan laboratorium yang rutin dikerjakan antara lain pemeriksaan darah lengkap, urinalisis, elektrolit serum, kalsium darah, ureum, fungsi hati, hormon tiroid, kadar asam folat. 2. Imaging atau CT scan dan MRI telah menjadi pemeriksaan rutin dan pemeriksaan demensia walaupun hasilnya masih dipertanyakan. 3. Pemeriksaan EEG, elektroencephalogram, tidak memberikan gambaran spesifik. Pada sebagian besar EEG adalah nomor pada Alzheimer stadium lanjut dan dapat memberi gambaran perlambatan difus dan kompleks periodik. 4. Pemeriksaan cairan otak. Fungsi lumbal diidentifikasikan bila klinis dijumpai awalan demensia akut. Penyandang dengan imunosupresan dijumpai rangsangan meningen dan panas. Demensia presentasi atipikal. Penyelenggaraan meningel pada CT scan. 5. Pemeriksaan genetika. Apolipoprotein E atau APOE adalah suatu protein pengangkut lipid polimorfik yang memiliki 3 alel, yaitu epsilon 2, epsilon 3, dan epsilon 4. Setiap alel mengkode bentuk. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan. Selanjutnya yaitu penata laksanaan farmakoterapi. Sebagian besar kasus demensia tidak dapat disembuhkan. Untuk mengobati demensia Alzheimer itu digunakanlah obat-obatan antikoliesterase, seperti donepezil, rivastigmine, galantamine, dan memantin. Demensia vaskuler itu membutuhkan obat-obatan antivelatilit, seperti aspirin, triclopidin, clopidogrel untuk melancarkan aliran darah ke otak sehingga memperbaiki gangguan kognitif. Demensia karena stroke yang berturut-turut tidak dapat diobati, tetapi perkembangannya bisa diperlambat untuk bahkan dihentikan dengan mengobati tekanan darah tinggi atau kencing manis yang berhubungan dengan stroke. Nah, jika hilangnya ingatan disebabkan oleh depresi, diberikanlah obat-obat antidepresi seperti sertralin dan citalopram. Nah, selanjutnya ada pencegahan dan perawatan demensia. Nah, hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menurunkan risiko terjadinya demensia diantaranya adalah
menjaga ketajaman daya ingat, dan senantiasa mengoptimalkan fungsi otak. Seperti yang pertama yaitu mencegah masuknya zat-zat yang dapat merusak sel-sel otak seperti alkohol dan zat adiktif yang berlebihan. Yang kedua ada membaca buku yang merangsang otak untuk berpikir. Hendaknya kegiatan ini dilakukan setiap hari. Yang ketiga ada melakukan kegiatan yang dapat membuat mental kita sehat dan aktif. Yang keempat ada mengurangi stres dan dalam pekerjaan dan berusaha untuk tetap rileks dalam kehidupan sehari-hari dapat membuat otak kita lebih sehat. Nah, selanjutnya diagnosa keperawatan pada demensia yang kita angkat ada 3, yaitu yang pertama ada gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan gangguan pendengaran, yang kedua ada gangguan memori berhubungan dengan proses penuaan, yang ketiga coping tidak efektif berhubungan dengan ketidakadekuatan sistem pendukung. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang intervensi keperawatan. Pertama, diagnosa keperawatan yaitu gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan gangguan pendengaran. Tujuan dan kriteria hasilnya yaitu 1. Kemampuan mendengar meningkat, 2. Kesesuaian ekspresi wajah atau tubuh meningkat, 3. Respon perilaku meningkat, 4. Pemahaman komunikasi meningkat. Dengan kriteria hasilnya, pertama observasi, 1. Pemeriksaan fungsi pendengaran, 2. Monitor tanda dan gejala infeksi telinga, 3. Monitor dan tanda gejala disfungsi telinga, 4. Lakukan tes pendengaran. Terapeutiknya yang pertama 1. Bersihkan telinga luar, 2. Bersihkan serumen telinga dengan kapas yang lembut, 3. Lakukan irigasi telinga, 4. Hindari paparan suara keras. Edukasinya yaitu 1. Jelaskan tanda dan gejala disfungsi pendengaran, 2. Informasikan orang tua vaksin yang dapat mencegah gangguan pendengaran, 3. Anjurkan menggunakan sumbat telinga saat berenang atau di dalam pesawat, 4. Ajarkan membersihkan telinga bagian luar, dan 5. Ajarkan cara menggunakan dan merawat alat bantu dengar. Kedua, diagnosa keperawatannya yaitu gangguan memori berhubungan dengan proses penuaan. Dengan kriteria hasil, pertama, verbalisasi kemampuan mempelajari hal baru meningkat, 2. Verbalisasi kemampuan mengingat informasi faktual meningkat, ketiga, verbalisasi kemampuan mengingat perilaku tertentu yang pernah dilakukan meningkat, dan 4. Verbalisasi kemampuan mengingat peristiwa meningkat. Dengan intervensinya yaitu observasi, 1. Identifikasi masalah memori yang dialami, 2. Identifikasi kesalahan terhadap orientasi, ketiga, memonitor perilaku dan perubahan memori selama terapi. Terapeutiknya yang pertama 1. Rencanakan metode mengajar sesuai kemampuan